TAJARRUD dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saudaraku, kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla akan mengantarkan seorang hamba menuju kehidupan yang sangat indah, kelapangan hati dan ketenangan jiwa, karena rongga hatinya hanya terpenuhi oleh kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan ketergantungan kepadanya. Wajarlah bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 sifat yang tidaklah terdapat pada seseorang, pasti ia akan mendapatkan kelezatan iman, hendaknya Allah dan Rasul-Nya yang paling ia cintai melebihi selain keduanya, dan ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan hanya karena Allah, serta ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan, ada seorang badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas beriman kepadanya dan mengikuti ajaran Islam. Sang badui bertanya kepada Nabi, apakah saya hijrah bersamamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan orang badui tersebut kepada sahabatnya untuk hijrah. Ketika terjadi perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh harta rampasan dan membagi-bagikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian untuk orang badui itu dan menitipkan bagiannya itu kepada sahabat. Saat pembagian, orang badui tidak ada, sedang menggembalakan unta para sahabat. Ketika datang, para sahabat menyerahkan bagian itu kepadanya, ia lantas bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukmu. Orang badui mengambil bagian tersebut dan membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak karena ini saya mengikutimu, akan tetapi saya mengikutimu agar leherku ini ditembus oleh anak panah, hingga saya mati lalu masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila kamu jujur pada Allah, maka Allah akan menepati janjinya kepadamu. Setelah itu para sahabat bangkit untuk memerangi musuh. Kemudian orang badui dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan syahid. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diakah orang itu? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia jujur kepada Allah, maka Allah membuktikan janjinya. Sunnah An-Nasai 4/60. Kitabul Janais, Bab Sholatu, ala si syuhada. Saudaraku, seorang ideolog membagi manusia menjadi 6 kelompok, Muslim mujahid, Muslim yang duduk-duduk tidak mau berjuang, Muslim atsim pendosa, zimi muwahhid, kafir yang telah diampuni oleh negara Islam karena telah mengadakan perjanjian damai dengannya dan siap membayar pajak sebagai gantinya, muhayyid orang kafir yang berpihak kepada Islam, atau muharib orang kafir yang memerangi Islam. Masing-masing kelompok di atas memiliki hukumnya tersendiri dalam pandangan Islam. Dengan batasan inilah individu maupun institusi ditimbang, apakah ia berhak mendapatkan loyalitas atau berhak memperoleh permusuhan atau pengingkaran. Terhadap golongan Muslim mujahid, kita mencintai, memberikan loyalitas, mengunjungi, menjalin hubungan baik, al-mawaddata fil qurba, dan memenuhi kebutuhan mereka. Terhadap Muslim yang tidak berjuang, kita membangkitkan semangat, menasihati dan mencari udzur untuk mereka. Terhadap Muslim yang suka berbuat dosa, kita memperingatkan mereka dan mengajak perjanjian terhadap mereka, tidak menampakkan permusuhan kepada mereka, bahkan kita dituntut untuk bersikap toleran, tasamuh, dan adil terhadap mereka. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana kita. Saudaraku, Islam mengenal istilah tajarrud kemurnian dan totalitas di mana membersihkan hati dan pikiran dari dominasi internal syubhat, syahwat dan goflah kelalaian, serta prinsip-prinsip atau pengaruh orang lain. Secara lafziah, tajarrudul lil amri, berarti bersungguh-sungguh pada suatu urusan. Tajarrud merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh barisan mukmin yang berjuang dalam menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, bahkan ia merupakan salah satu pilarnya. Tanpa tajarrud yang benar barisan kaum beriman tidak akan bangkit dan tidak akan mampu menunaikan perannya. Kita harus menghiasi diri dengan kejujuran, ifah garis bawah menjaga diri, kejernihan batin, ketulusan dalam beramal, keteguhan dalam memegang prinsip, serta terbebas dari motif-motif dunia dan syahwat. Saudaraku, Abul Ala Al-Maududi dalam kitabnya Nazariyatul Islam wa Hadiuhu pernah mengatakan, dakwah inilah yang akan menyedot hati orang-orang yang di dalam diri mereka masih terdapat kebaikan dan kesalihan. Di antara indikator garis bawah tajarrud garis bawah yang benar adalah bahwa seseorang mempersembahkan jiwa dengan mudah, tanpa ada rasa keberatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang bercita-cita menegakkan al-haq di muka bumi ini harus berhasil mewujudkannya terlebih dahulu di dalam jiwa, nurani, dan kehidupan mereka, dalam bentuk akidah keyakinan, akhlak perilaku, ibadah, dan perilaku sehari-hari. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menginfakkan hartanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas di Makkah, ia melindungi orang-orang asing yang telah menyatakan janji setia, bayat kepada kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teguh dalam janji,
totalitas all out dalam beramal dan memurnikan niat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian turunlah beberapa ayat Al-Quran yang memberi kabar gembira kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atas amal mulia yang telah dilakukan dan dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Dia kelak benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surat Al-Lail, 17-21. Sungguh sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat ditakar ketika ia ditanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Nurul Yakin, Perang Tabuk Helm. 245. Sikap yang diteladankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masa paceklik, Jaisyul Usrah Perang Tabuk tersebut menggambarkan kepribadian beliau, dalam 3 indikator. Pertama, mempersembahkan harta secara total all out, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, tawakal secara mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini tercermin dalam ucapannya, saya tinggalkan untuk mereka Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Ketiga, penjelasan bahwa pada hakikat harta itu milik Allah Azza wa Jalla, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu hanyalah dititipi untuk mengelola dengan sebaik mungkin. Jika sedikit saja dikeluarkan untuk kebatilan berarti mubazir. Jika dibelanjakan untuk menegakkan kebenaran sampai habis, bukan dikategorikan mubazir. Ia pantang mengelola harta bertentangan dengan sang pemiliknya. Saudaraku, sekarang marilah bermuhasabah, bertanya pada diri kita. Kita berislam masih secara sampingan atau sudah totalitas? Perumpamaan totalitas berislam ibarat orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang duduk-duduk. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membedakan antara orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dan yang duduk-duduk saja. Orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla derajatnya lebih tinggi daripada orang yang duduk diam saja. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surat Ash-Shaf 11. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berjuang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, secara totalitas tajarrud garis bawah untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Menebar hidayah Islam. Tajarrud. Ustadz Hasan Al-Banna rahimahullah berkata tentang sikap tajarrud. Yang saya maksud dengan tajarrud kemurnian, adalah bahwa engkau harus membersihkan pola pikirmu dari berbagai prinsip nilai lain dan pengaruh individu, karena ia adalah setinggi-tinggi dan selengkap-lengkap fikrah. Tajarrud, tinjauan bahasa. Al-Juradatu, sesuatu yang dikuliti, dikelupas dari sesuatu yang lain. Tajridu, melepas atau menanggalkan pakaian. Tajarrud, telanjang. Tajaradun lil amri, jadun fihi, bersungguh-sungguh pada suatu urusan. Tajarrud dalam fikrah. Sebagai seorang muslim, terlebih lagi sebagai seorang aktivis dakwah, hendaknya kita membersihkan dan melepaskan diri dari fikrah lain selain fikrah Islam, atau dari pengaruh tokoh-tokoh tertentu. Sibgah celupan warna, kita harus murni dengan sibgah fikrah Islam syamilah, pola pikir Islam yang integral. Oleh karena itu, Ustadz Hasan Al-Banna menegaskan kepada kader-kadernya, bahwa gerakan dakwah mereka mengusung fikrah islahiyah yang lengkap. Dakwah salafiyah, karena mereka menyeru untuk mengembalikan Islam kepada sumbernya yang jernih yakni kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Tarikah Sunniyah, jalan metode sunnah, karena mereka dengan segenap kemampuannya membawa dirinya untuk beramal dengan landasan sunnah yang suci dalam segala hal, khususnya dalam hal akidah dan ibadah. Hakikat Sufiyah, hakikat Sufi, karena mereka memahami bahwa asas kebaikan adalah kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, berpaling dari ketergantungan kepada makhluk, kecintaan karena Allah, dan komitmen dengan kebajikan. Hayah sia-sia, lembaga politik karena mereka menuntut perbaikan hukum, meluruskan persepsi seputar hubungan umat Islam dengan bangsa-bangsa lain di luar negeri, serta mendidik masyarakat untuk memiliki kehormatan, harga diri dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan jati dirinya sampai batas maksimal. Jamaah Riyadiyah, kelompok olahraga, karena mereka sangat memperhatikan fisiknya dan menyadari bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya semua tuntutan Islam tidak bisa ditunaikan dengan sempurna dan benar kecuali dengan dukungan fisik yang kuat. Salat, puasa, haji, dan zakat membutuhkan fisik yang sanggup menanggung beban amal, tugas dan perjuangan dalam mencari rizki. Sebagai konsekuensinya mereka juga sangat memperhatikan organisasi dan klub-klub olahraga sehingga menyamai atau bahkan berprestasi lebih baik daripada klub-klub olahraga yang ada di luar jamaah bahkan yang profesional sekalipun.
Rabithah, ilmiah sakafiyah, perkumpulan keilmuan dan wawasan, karena Islam menjadikan aktivitas mencari ilmu sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Begitu juga karena forum-forum ikhwan pada dasarnya adalah madrasah-madrasah taklim dan peningkatan wawasan serta lembaga-lembaga untuk mentarbiyah fisik, akal fikiran dan ruhani. Syirika Iqtisadiyah, persekutuan ekonomi, karena Islam sangat memperhatikan pendistribusian harta dan perolehannya. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang solih, barang siapa kelelahan di sore hari karena bekerja mengandalkan kemampuannya sendiri, ia menjadi orang yang diampuni, sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang menekuni satu pekerjaan. Fikrah ijtimaiyah, gagasan kemasyarakatan, karena mereka memperhatikan penyakit-penyakit yang melanda masyarakat Islam dan berusaha memberikan terapi dan solusinya. Sibghah Allah. Sikap kita terhadap fikrah Islam Syamilah ini adalah tajarrud murni, bersungguh-sungguh, dan totalitas, sehingga kita benar-benar terwarnai dengan sibghah Allah. Sibghah Allah dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Al-Baqarah, 138. Ad-Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sibghatullah artinya adalah, agama Allah. Hal senada diriwayatkan dari Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Kasir, Atiyah Al-Aufi, Rabi bin Anas, As-Sudi, dan lain-lain. Bara, terhadap fikrah lain yang tidak islami. Contoh sikap tajarrud diantaranya diperlihatkan oleh Ibrahim, alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kekafiran-mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah, 4. Dalam konteks fikrah Islam, maka kita harus benar-benar berlepas diri dari fikrah, pemikiran, gagasan, ide, konsep, opini, pandangan, dan pemikiran, yang tidak menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak mengikuti jalan Sunnah, khususnya dalam perkara akidah dan ibadah. Yang mengabaikan kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, berpaling dari ketergantungan kepada makhluk, kecintaan karena Allah, dan komitmen dengan kebajikan, yang menolak amal sia-sia, dengan maknanya yang luas, yang lengah dalam memperhatikan kekuatan fisik, yang tidak memperhatikan aktivitas mencari ilmu, yang meremehkan aktivitas ekonomi, dan yang tidak peduli kepada perbaikan penyakit-penyakit masyarakat. Maka, sebagai seorang yang telah berkomitmen kepada fikrah Islam yang benar, masing-masing kita harus terus berupaya memperbaiki diri secara optimal, sesuai kemampuan yang ada, agar menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengaplikasikan fikrahnya itu dalam seluruh gerak langkah kehidupan, bangga dengannya dan berupaya menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat muslim seluruhnya. Tidak hitam putih. Bersikap tajarrud bukan berarti harus bersikap keras, kaku, dan hitam putih terhadap orang lain. Manusia di hadapan kita terbagi menjadi 6 kategori, 1. Muslim mujahid, 2. Muslim qaid duduk-duduk tidak berjuang, 3. Muslim atsim, Muslim pendosa, 4. Zimmi muwahhid, kafir yang dilindungi karena ada perjanjian damai, 5. Muhayyid, kafir yang netral tidak memerangi, dan 6. Muharib, kafir yang memerangi. Tentang kategori tersebut Ustadz Hasan Al-Banna berkata, dengan pembagian inilah individu maupun lembaga ditimbang, apakah ia berhak mendapatkan loyalitas atau berhak mendapatkan permusuhan. Terhadap Muslim mujahid sikap kita adalah mencintai, memberikan loyalitas, mengunjungi, memenuhi keperluan-keperluan, serta menjalin hubungan baik dengan mereka. Sedangkan kepada Muslim qaid hendaknya kita selalu berupaya membangkitkan semangat mereka, memberikan nasihat kepada mereka, dan mencari uzur atas kondisi mereka yang belum bisa turut serta dalam perjuangan Islam. Sementara kepada Muslim atsim hendaknya kita selalu mengingatkan dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah Ta'ala. Berikutnya kepada zimmi muwahhid sikap kita adalah tidak merusak perjanjian dan tidak menampakkan permusuhan. Bersikap toleran dan adil terhadap mereka karena mereka mempunyai hak dan kewajiban warga negara sebagaimana kita. Kita pun hendaknya tetap berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan mauizah hasanah. Sikap berbuat baik dan berdakwah dengan baik juga harus ditunjukkan kepada kafir muhayyid. Berbeda halnya dengan kafir muharib, kepada mereka sikap kita adalah keras dan tegas, serta membalas serangan dan atau memerangi mereka. Wallahu